Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raisya Amrina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Imam Al-Bukhari. Selamat menyaksikan. Imam Al-Bukhari ulama besar yang menghabiskan hidupnya untuk mencari, menyaring, dan mencatat sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, beliau sudah hafal ribuan hadis. Bayangkan, di usia 16 tahun, ia sudah mulai perjalanan ke berbagai negeri, dari Mekah hingga Mesir. Demi satu hal, yaitu ilmu yang benar. Karya terbesarnya adalah Sahih Al-Bukhari. Kumpulan hadis paling sahih dalam sejarah Islam. Dari ratusan ribu hadis, ia hanya memiliki sekitar 7.000 dengan syarat sangat ketat. Sebelum menuliskan satu hadis, ia mandi dan sholat 2 rakaat. Itulah adab dan kehormatannya terhadap ilmu. Imam Al-Bukhari wafat pada usia 60 tahun, tapi warisannya terus hidup. Setiap kali kita membaca hadis dari kitabnya, kita ikut merasakan jejak ilmunya. Profil Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Ismail, seorang ulama hadis yang pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri mazhab fikih yang 4, dan juga kepada Hamad bin Zaid. Imam Al-Bukhari dikaruniai otak yang cerdas, pemikirannya tajam, dan hafalannya kuat. Kecerdasan dan ketajaman pemikirannya serta kekuatan hafalannya sudah terlihat sejak usia kanak-kanak. Beliau mewarisi ketakwaan ayahnya. Minatnya terhadap ilmu sudah terbentuk sejak kecil, sebab ayahnya menjadi idola sekaligus guru pertamanya. Beliau ditinggal ayahnya menghadap Allah sejak berusia 5 tahun. Imam Al-Bukhari kecil bertekad mengikuti jejak sang ayah. Ia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan kesungguhan hati, dalam usia 10 tahun ia sudah banyak menghafal hadis. Ia banyak datang ke ulama ahli hadis di kotanya untuk mempelajari sabda Nabi tersebut. Dalam usia 16 tahun, ia sudah hafal di luar kepala hadis-hadis yang terdapat pada kitab Ibnu Mubarak Al-Waqi. Pada tahun 210 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama ibu dan saudara-saudaranya. Selain untuk beribadah haji serta bermunajat kepada Allah, kesempatan tersebut ia digunakan untuk menimba ilmu dari berbagai ulama hadis di Haramain, 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ia memutuskan untuk menetap di sana guna menimba hadis. Ia mukim di Mekah dan Madinah sekitar 6 tahun. Perburuan hadis yang dilakukan Imam Al-Bukhari sudah dirintis sejak ia berada di kota kelahiran, yaitu Bukhara. Mekah dan Madinah menjadi tempat terlama dalam perjalanan ilmiah bagi Amirullah Mukmin fi al-Hadis ini. Hal ini karena 2 kota tersebut merupakan pusat hadis. Di 2 kota tersebut, Nabi dan para sahabatnya hidup. Imam Al-Bukhari juga melacak hadis di berbagai dunia Islam, Syria, Mesir, Aljazair, Kufah, dan Baghdad.
Di tempat-tempat yang dikunjungi tersebut, ia menemui para ahli hadis yang berguru kepada mereka. Di antara para ahli hadis yang menjadi guru Imam Al-Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan Muhammad bin Rahawai. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 8.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Ketika di kota Baghdad, Imam Al-Bukhari pernah diuji oleh 10 ulama setempat dengan menyodorkan 100 buah hadis kepadanya yang matan dan sanadnya diacak sedemikian rupa. Menghadapi ujian ini, Imam Al-Bukhari dengan mudah menertibkan sanad dan matan yang kacau tersebut. Imam Al-Bukhari berhasil memadukan kekuatan hafalan, ketajaman analisis, dan kekuatan pena. Beliau juga seorang penulis yang produktif. Di antara karya-karyanya yang terkenal, Kitab Sahih Al-Bukhari diterima oleh para ulama secara aklamasi pada setiap masa dan banyak keistimewaan Kitab Al-Bukhari yang diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya, At-Tirmizi berkata, "Lam ara fi ilmi war rijali a'lamu minal Bukhari", yang artinya aku tidak melihat dalam ilmu i'lal al-hadis dan para tokoh hadis seorang yang lebih tahu daripada Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sangat beruntung mempunyai murid yang sedemikian banyak. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari pernah didengar secara langsung oleh kurang lebih 90 orang ketika beliau membacakannya. Merekalah yang banyak meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari sepeninggalnya beliau. Beliau meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri di Samarkand.